Ya ini sudah kita bongkar kepada rakyat, rakyat bisa menilai sekarang harga PCR kita kemahalan. Baik, terima kasih Pak Bimo, Pak Anesti, Pak Ferdi, Pak Arif dan seluruh jajaran. Nah, kita bicara tema yang penting, PCR. Pak Hanes dan kawan-kawan, saya ingin membedah struktur harga PCR. Saya ingin tegaskan, harga PCR di Indonesia itu seharusnya bisa di bawah 200.000. Bahkan di saat harga mahal, itu seharusnya bulan Maret dan April 2021, sebenarnya kita bulan Maret dan April 2021 seharusnya kita sudah bisa di bawah 200.000. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa harga PCR kita kalau kita baca, kan sudah berapa kali mengalami perubahan ya, mulai dari berapa tuh? Yang pertama itu, kalau nggak salah 2,5 juta, berubah jadi 900.000, berubah jadi 495, sekarang berubah menjadi 275, sudah 3 kali. Padahal ini kita buka-bukaan Pak, nanti tolong Bapak jelaskan nama saya. PCR itu, mesin PCR kan ada 2 Pak, mesin ekstraksi dan mesin PCR, ya satu paket. Nah kalau kita beli, ini publik harus tahu, kalau kita beli sekarang itu harganya hanya 250 juta rupiah, ya 250 juta rupiah. Jadi kalau ada orang bilang investasi miliaran, nggak ada itu, ya. Lab itu hanya butuh 250 juta. Bahkan ini publik juga harus tahu, sekarang itu ya banyak pabrik-pabrik mesin PCR dan kit itu menggratiskan mesinnya, sehingga cukup lab-lab kita itu beli kitsnya saja, menyediakan kitsnya saja, mesinnya nanti dipinjamkan secara gratis oleh pabrik. Ya, jadi investasi 250 juta nggak perlu amat, ada opsi seperti itu sekarang. Nah, kit itu apa saja? Pertama VTM ya Pak, ya VTM itu bahkan sekarang lokal sudah ada, Bapak sudah produksi, betul kan Pak? Nah, informasi yang saya dapatkan nih, jadi ini bicara kits ya, di luar mesin. VTM itu harganya range-nya Rp10.000, bisa didapatkan dengan harga Rp10.000. Lalu yang kedua, kits itu namanya ekstraksi kits. Ada 5 macam cairan. Itu kalau tidak salah harganya Rp25.000. Tolong dicatat aja angkanya biar ketahuan. Rp25.000. Ya, nah, yang ketiga, kits itu ada PCR kit. Reagennya harganya Rp65.000. Kalau dihitung itu total Rp100.000. Sebenarnya bisa lebih murah lagi. Anggaplah Rp100.000. Ya. Ya, ini datanya bagus, Bah. Datanya bagus. Kita belajar betul yang angka ini. Rp100.000 itu modal kit. Lalu anggap ya mesinnya kita KSO dengan pabrik, dikasih gratis sama pabrik. Nah, apalagi sih biayanya? Kalau kita baca di paparan Pak Hones itu ada biaya nakes kan? Biaya nakes apa aja tadi itu? Biaya APD, nakes dan lain-lain. Tapi kan satu lab tuh bisa ratusan bahkan ribuan spesimen sehari. Nah, anggaplah untuk modalnya 100.000 yang tadi PCR kit saya tadi. Nakes, APD, operasional untung berapa sih? 50.000, 70.000. Ya, masih di bawah 200.000. Ya udah pakai margin. Anggaplah margin 200.000 lah maksimal. Pokoknya bisa di bawah 200.000. Nah, India itu bisa 110.000. Nah, kenapa Indonesia bisa jual 2,5 juta, 1 juta, 1,5? Lalu juga publik juga harus tahu nih. Jadi Pak Hanes, ini tolong Bapak pikirkan Pak. BUMN itu memang Bapak diperintahkan oleh Kementerian BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 memberikan keuntungan. Tapi juga ini adakan tugas untuk membantu negara. Nah, sebenarnya Bapak di bawah 200.000 masih untung Pak. Jadi saya berharap BUMN kita, ya ini struktur biayanya jelas loh. Jadi kits itu hanya Rp100.000, ini publik harus tahu totalnya. Mulai dari VTM, ekstraksi kits dan PCR kit itu hanya di bawah Rp100.000. Ditambah nanti APD, biaya nakes, biaya operasional lainnya, plus keuntungan saya rasa masih bisa 170-180.000. Masih untung itu.
Itu satu ya, soal PCR. Lalu yang kedua, ada lagi kan permainan PCR, mau di 1 jam, mau 6 jam, mau 1 kali 24 jam, mau 2 kali 24 jam. Ini juga publik harus kita bongkar. Jadi mesin PCR itu dan mesin ekstraksi itu, saya ingin bongkar juga itu permainan ini. Bahwa mesin PCR itu ada yang 96 spesimen per 1 jam, betul Pak? Ada yang 48 spesimen per 1 jam. Nah, lalu mesin ekstraksi itu ada 16 spesimen per 20 menit, ada yang mesin yang 32 spesimen per 20 menit, ada yang 48 spesimen per 20 menit, dan 96 spesimen per 20 menit. Nah, permainannya kan sebenarnya lab-lab itu nggak perlu pakai angka-angka harga 1 jam, 3 jam, 6 jam, karena kan mereka memutarkan mesin yang sama sebenarnya. Nah, lagian juga kan pasiennya banyak, orang yang nyolok itu banyak, ya nggak perlu nunggu karena memang ribuan satu mesin lab itu untuk bekerja, ribuan orang. Jadi lucu juga sebenarnya dibikin postur-postur biaya seperti itu. Nah, ini juga harus kita bongkar. Sebenarnya kita rapatnya harusnya bareng sama Menteri Kesehatan ini sebenarnya, tapi kita nggak Komisi 9 juga. Nah, jadi ini yang perlu publik ketahui, ya, bahwa sebenarnya mau 1 jam, 3 jam, 6 jam, 1 kali 24 jam, 1 kali 48 jam itu nggak penting, nggak signifikan. Kenapa? Karena mesinnya bekerja. Ya, jumlah spesimen. Jadi kita, mohon maaf ya, diduga ditipu-tipu aja ongkos bisnis ini, gitulah. Nah, tugas kita, Mas Bimo, memastikan bahwa BUMN kita selain cari untung juga berpihak dan bekerja untuk rakyat. Ya, saya nggak yakin juga yang dituduhkan Mufti tadi menteri melarang-larang, karena setahu saya BUMN kita, wabil khusus Pharmalab juga punya drive-thru Pak Mufti. Bahkan contoh di stasiun Gambir itu ada drive-thru-nya Pharmalab ya. Nah, lalu di Tomang juga saya lihat juga itu dekat Central Park seberangnya Taman Anggrek juga ada. Ya. Bahkan Yankes di Nusantara 2 juga ada Pharmalab itu untuk melayani orang yang ingin itu. Tapi mungkin usulan Pak Mufti itu betul tuh Pak. Bagaimana seluruh saya mungkin bisa mengusulkan ke Bapak seluruh ya grup Bapak, apotik-apotik Bapak, klinik-klinik Bapak bisa melakukan 2 hal. Yang pertama adalah ya, ini usulan untuk klinik ya, klinik dan seluruh fasilitas Bapak serta apotik Bapak untuk pertama bisa membuka gerai vaksinasi gratis ya untuk mendukung program pemerintah, percepatan program pemerintah. Jadi kita jangan berharap dengan pemerintah daerah saja. BUMN juga buka, bukan hanya kalau perlu seluruh klinik-klinik yang dimiliki oleh IHC, yang dimiliki oleh BUMN Mas Bimo, kita usulkan nanti ke Pak Menteri dalam rapat selanjutnya bahwa membuka ya gerai untuk vaksinasi gratis untuk rakyat ya, supaya BUMN kita melakukan percepatan. Jadi bukan hanya Bio Farma Group tapi seluruh BUMN kita. Yang kedua, klinik-klinik Bapak dan juga apotik Bapak juga bisa mengadakan ini lab PCR Pak untuk menerima lab PCR, sehingga jangkauan masyarakat yang ingin PCR maupun antigen bisa lebih mudah, lebih gampang. Ya, itu usulan saya, sehingga Bapak bisa perintahkan nanti di Rut Kimia Farma, Indofarma, Papros yang punya klinik, yang punya lab bisa buka di berbagai daerah. Nah, itu satu soal PCR. Jadi intinya apa? Intinya PCR kita itu bisa di bawah 200.000. Harapan saya ya, rapat ini didengar oleh Menteri BUMN, Menteri Kesehatan dan juga Pak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bisa harga PCR-nya di bawah 200.000. Ya, India bisa, kenapa kita tidak? Ya, meskipun kita apresiasi saat ini harga PCR Indonesia paling murah se-ASEAN. Kita apresiasi itu yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa harga PCR kita sekarang sudah terendah se-ASEAN. Tapi yang kita bisa di bawah 200.000. Ya,
kita bisa di bawah 200.000. Saya sudah bongkar struktur biayanya tadi, semuanya bisa. Tinggal ya pemerintah berkeinginan nggak? Ya mudah-mudahan Pak BGS itu mantan Wamen 1 Kementerian BUMN yang Menteri Kesehatan dengar juga ini bahwa kita bisa di bawah 200.000 Pak. Ya Bapak tinggal bikin keputusan Permenkes. Saya usulkan ke pemerintah bahwa kita bisa di bawah 200.000 rupiah. Dan mudah-mudahan saya yakin bapak-bapak di BUMN kita juga bisa melaksanakan di bawah 200.000 rupiah. Sudah untung itu. Dan insya Allah rakyat pun untung. Itu soal PCR. Dan PCR drive itu. Lalu antigen Pak. Ah, ini antigen lagi ini. Menarik nih antigen. Antigen sekarang Mas Bimo, yang saya hormati. Antigen kita itu kita melihat pelayanan antigen kan masih di atas 50.000 ya. Bagaimana sekarang berapa Pak pelayanan antigen Pak? Di klinik-klinik umum berapa Pak? 85.000. 85.000. KAI sekarang sudah 45.000. Kita apresiasi KAI. Saya dengar juga KAI mau dorong di bawah sekitar 35.000. Kalau antigennya di stasiun-stasiun KAI. Nah, kalau kita ingin jujur sekarang, pabrik antigen itu sudah banyak di Indonesia. Mulai dari produksi produksi lokal ini banyak. Nah, saya ingin sampaikan Pak Hanes, saya sudah apresiasi juga bahwa Indofarma, Kimia Farma sudah banyak belanja Farmalab untuk belanja dari antigen-antigen lokal. Yang kita tahu antigen lokal itu Pak, sensitivity-nya sudah 93 sampai 96%. Ya. Lalu yang kedua, specificity-nya pun juga sudah 97 sampai 100%. Jadi antigen lokal kita itu tidak kalah sama Abbott atau biosensor. Ya, tidak kalah. Bahkan Pak, mohon maaf, saya ini pernah kena COVID. Itu pakai antigen lokal, positifnya, lalu saya cek PCR-nya saya positif. Termasuk anak-anak saya juga seperti itu. Staf saya, ya, istri di rumah lah. Nggak tahu kalau Pak Marwan istri yang mana kan. Ya Pak Andre lebih ya. bersingkat. Jadi intinya apa? Kualitas antigen kita, staf saya semuanya, itu kualitas antigen kita sebenarnya sudah bagus. Sensitivity dan specificity-nya sudah luar biasa. Nah harganya kan murah. Harganya itu sudah di bawah 30.000, 20.000-an. Ya, seharusnya pemerintah juga bisa mematok harga itu di bawah 40.000, di bawah 30.000, jangan lagi harga di bawah atas 50.000 Mas Bimo. Nah itu harapan kita Mas Bimo, bahwa rapat kita ini bisa memberikan informasi ke rakyat, memberikan informasi ke masyarakat bahwa PCR itu bisa di bawah 200.000. Kliniknya sudah untung, pabriknya sudah untung, pemainnya sudah untung, dan rakyat harus untung. Lalu antigen juga bisa di bawah 40.000, gitu dijual. Jangan kita dibodoh-bodohi terus. Orang pabrik antigen tuh selain ini sudah banyak, ada banyak pabrik, ada 9 ya Pak, pabrik antigen ya di Indonesia. Ya, jangan kita terjebak barang impor juga. Pabrik antigen ini juga harganya murah-murah di Indonesia. Bahkan ada salah satu pabrik antigen lokal di Indonesia itu. Produksinya 1,2 juta sehari. 1,2 juta sehari. Ngapain kita impor? Pabrik ini juga TKDN-nya sudah 48%, swasta sih, bukan punya Bio Farma Group. Enggak, gue baru kenal juga kemarin pas belajar. Di Padang. 48%, nah? Di Padang. Bukan, di dapilnya Prof Darmadi. Di dapilnya Prof Darmadi itu pabriknya. Jadi TKDN-nya 48%. Jadi sekali lagi ya, kesimpulan saya dalam rapat ini, pertama PCR itu bisa di bawah 200.000. Jangan mau lagi kita dibodohi, dibohongi, dibikin rugi, yang untung pemain PCR doang. Tadi saya sudah buka, mesinnya bisa gratis, harga PCR, harga kitsnya mulai dari VTM, ekstraksi kits dan PCR kit itu totalnya hanya 100.000. Ya, tambah nakes, tambah APD operasional ya, bisalah 80.000 udah untung. Lalu yang kedua antigen ya, kalau bisa di bawah 40.000 lah jualnya, udah untung lah. Karena harga antigen itu kan kita tahu 20.000 lah, anggap dari udah untung itu sampai di tempat klinik kita gitu loh. Paling mahal itu.
Jadi tolong Mas Bimo, rapat kita harus bermanfaat ya. Dan kita dorong sekali lagi Bio Farma Group menjadi garda terdepan Pak. Main PCR di bawah 200.000, main antigen 40.000-an lah Pak, biar semakin untung rakyat dan insya Allah Bapak juga untung. Dan kita berikan dukungan politik penuh kepada Bio Farma Group Pak. Terima kasih itu Mas Bimo, mudah-mudahan rapat kita bermanfaat. Ya ini sudah kita bongkar kepada rakyat, rakyat bisa menilai sekarang harga PCR kita kemahalan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.